Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita coba akan belajar fungsi aktivasi pada CNN. Beberapa yang akan kita pelajari diantaranya fungsi aktivasi linier, step, time, value, dan sigmoid. Walaupun ada beberapa lagi fungsi aktivasi yang lainnya, tapi kita belajar ke 5 ini dulu. Oke, kasus yang akan kita coba adalah logika N, di mana kita pahami bersama. Logika N itu jika inputan 21 maka hasilnya 1. Kemudian jika inputan salah satunya 1 kemudian satunya 0 pasti 0. Begitu juga sebaliknya, apalagi jika 0 dan 0 pasti 0. Tujuan pada CNN kali ini kita akan mencari bias bobot untuk X1 dan bobot untuk X2 ini, agar nantinya model yang sudah kita temukan ini akan bisa digunakan untuk mengklasifikasi, sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Kita menggunakan sebuah tes logika ya, kemudian bias W1 dan W2 nya nanti kita akan mencari berapa, ketemunya berapa, yang akhirnya nanti fungsi aktivasi di sini ini sama. Jika 1,1 nanti hasilnya 1, jika 1,0 hasilnya 0, jika 0,1 hasilnya 0, jika 0 dan 0 hasilnya 0. Kita mulai saja. Fungsi aktivasi linier, persamaan-persamaan yang digunakan nanti akan sama saja sampai belakang ya, hanya beberapa rumus yang akan dimodifikasi. Sebagai contoh, yang pertama, biasnya kita isi 0. Awalnya kita memang tidak tahu berapa angka yang paling tepat untuk bisa menjadikan sebuah model yang tepat dalam mengklasifikasi gerbang logika N ini. Bobotnya yang pertama 3, bobotnya yang kedua 2. Kita menggunakan rumus B6 kali F6 ya, dimana B6 itu adalah X1, kemudian F6 itu adalah bobotnya, input dikali bobotnya, ditambah input yang kedua dikali bobotnya, kemudian ditambah bias. Hasilnya adalah 5. Nah, kemudian kita cari errornya, di mana error menggunakan rumus nilai aktual dibagi nilai prediksi. Hasilnya adalah min 4. Nah, kemudian MSE nanti ya, ini kuadrat dari error. Sekarang kita akan mengupdate bias yang kedua. Bias yang kedua menjadi min 0,4 ini dengan persamaan seperti ini. Bias awal ditambah learning rate, kemudian dikalikan error. Hasilnya min 0,4. Bobot, untuk mengupdate bobot, yaitu bobot awal 3 ditambah learning rate dikali input, kemudian dikali error. Hasilnya itu, kemudian yang bobot kedua juga sama, yaitu bobot awal 2 ditambah learning rate dikali input yang X2, kemudian dikali errornya. Hasilnya sama seperti itu. Kemudian rumusnya kita tinggal copy dari atas ke bawah ya, itu sama X1 dikali bobot terbaru, X2 dikali bobot terbaru, kemudian mereka ditambahkan, kemudian ditambah bias yang baru juga. Ini hasilnya sama. Nah, andaikan kita sudah punya ini, sebenarnya kita tinggal geser, tinggal copy ke bawah, karena sama saja, tinggal copy ke bawah. Nah, kalau sudah, sekarang kita MSI nya. MSI adalah rata-rata dari error, maksudnya average dari error. Hasilnya 5,58. Maksudnya MSI ini, kita akan menemukan error terkecil, yang jika sudah ditemukan error terkecil, angka-angka seperti bias bobot 1, bobot 2 ini nanti akan kita gunakan sebagai model atau sebagai pengembangan model nanti. Nah, karena ini sudah seperti ini, kita tinggal copy ke bawah. Epoch atau iterasinya sama dengan ini ditambah 1. Nah, kalau sudah, yang ini kita tinggal copy ke bawah saja. Ini copy ke bawah, kemudian yang ini juga tinggal kita copy ke bawah.
Kemudian MSE nya juga kita tinggal copy. Rumusnya sama seperti awal. Ya. Nah, sekarang kita belum mencapai 0. Oke ya, umpamanya angka ini sudah kita anggap sudah selesai ya. Copy, kita letakkan di sini. Paste spesial. Nah, sekarang mau kita uji. 11, jika 11 aktualnya 1, seharusnya fungsi step ini juga 1. Ini masih 2, errornya masih tinggi. Berarti angka ini belum tepat. Jika angka ini belum tepat, maka kita akan kembali ke atas. Epochnya belum selesai. Nah, karena ini sudah kita copy tadi ya, kita tinggal mengopi ke bawah. Copy ke sini. Belum mencapai titik yang paling kita inginkan, yaitu 0. Terus kita copy ke sini. Nah, 64. Kita copy ke sini 50. Kemudian kita lihat 42. Kemudian 36. Terus sampai bawah, sampai nanti ketemu 0. 0 ini menandakan sudah tidak ada error. Ketika sudah tidak ada error, berarti model yang sudah kita temukan, angka-angka bias bobot 1 dan bobot 2 yang kita temukan, ini bisa digunakan di model. Ya, terus momennya sampai bawah ya. Terus sampai bawah, kita copy, tinggal paste saja. Kita sudah mau mendekati nih. Sudah mendekati 0,15 sampai terus kita mendekati 13. Coba sampai ke iterasi ke berapa coba ya. 17, iterasi ke 22, terus iterasi ke 23 atau epoch ya. Terus sampai bawah. Coba sekarang. Oke, sekarang kalau kita coba 0,09 saja dulu. Sebenarnya kalau diteruskan terus sampai titik 0 ya, sampai titik 0. Kita sudah punya nilai bias bobot sama bobot pertama, bobot kedua. Sekarang kita kopikan ke model kita ya. Paste spesi value. Oke. Sekarang kita lihat. Gerbang N ya, ketika 11 seharusnya hasilnya 1. Kita lihat fungsi aktivasi 1. Betul. Ketika 10 seharusnya di sini juga 0. Iya, betul. Ketika 0 dan 1 ini juga hasilnya 0. Ya, apalagi yang 0 dan 0 pasti 0. Oke. Nah, ini artinya bias bobot 1, bobot 2 yang tadinya kita karang ya, 032 yang di atas ini. 032 sekarang berubah menjadi 0,4924, 0,7, 0,6. Angka ini adalah angka yang tepat untuk dijadikan model. Sehingga tadi sudah diuji ya beberapa kondisi. Jika 11 ini harusnya 1. Nah, ini adalah gerbang N. Sehingga CNN dengan fungsi aktivasi linier sudah ketemu angka bias seperti ini, update bobotnya seperti ini, update bobot yang kedua seperti ini, dan sudah sesuai. Nah, angka-angka ini akan dijadikan model untuk mengklasifikasi. Kalau dalam contoh kasus ini adalah gerbang logika N. Ini untuk yang linier. Bagaimana yang step? Kita menuju ke fungsi aktivasi step. Fungsi aktivasi step ini menggunakan aktivasi seperti ini. Jika Y lebih besar dari 0 maka 1, dan Y kurang dari atau sama dengan 0 dianggap 0. Studi kasusnya sama, yaitu training logika N, dimana ketika 11 hasilnya 1, ketika 10 hasilnya 0, ketika 01 hasilnya 0, ketika 00 hasilnya 0. Kita menggunakan bias yang sama seperti di linier, yaitu 0, 3, dan 2.
0, 3, dan 2. Dengan fungsi penjumlahan tinggal dijumlah saja, yaitu X1 ditambahkan W1, X2 ditambahkan W2, kemudian dikalikan, kemudian ditambah bobot bias, hasilnya 5. Nah ini tinggal kita uji. Jika H6 ini jumlah ini lebih besar dari 0 maka 1, jika kurang dari sama dengan 0 maka 0. Karena 5 lebih besar dari 0 maka 1. 1, 1, 1, 0. Ini masih beda dengan ini, karena ini 1 aktualnya 1, 0, 0, 0, sementara prediknya 1, 1, 1, 0. Ini masih belum tepat. Nah, bagaimana caranya? Kita epoks lagi, kita iterasi lagi. Sama dengan ini ditambah 1. Sudah, epok yang kedua, caranya sama seperti tadi. Yang ini kita copy dulu ke bawah. Kemudian dari sini kita tinggal tarik garis ke bawah. Ini untuk error dan MSE sama ya, tarik ke bawah. Kemudian MSE-nya juga tinggal kita copy ke bawah sini. Antara aktual dengan prediksi masih salah, masih errornya masih banyak. Kita copy lagi ke bawah untuk membuat epoks yang ketiga, epoks yang keempat. Sampai kapan? Sampai MSE 0 lagi. Sampai MSE 0 lagi. Terus kita copy ke bawah, masih 50, masih 50. Nah, ini sudah mulai menurun ya, 0,25. Ini sudah mulai menurun lagi, 0,25. Sambil diperhatikan yang kuning ini masih belum akurat ya. Terus ke bawah sampai nanti ketemu angka sama seperti atas. Oke, kita sekali lagi coba. Ya, kalau kita lihat sini, epoks yang ke-13 atau iterasi yang ke-13, MSE sudah menunjukkan 0. Kemudian fungsi aktivasinya juga sudah sama dengan aktual, yaitu 100. Kita tinggal copy angka ini, sekarang kita kopikan ke sini. Special value. Oke ya, sekarang kita uji. Mungkin karena ini berbeda pembulatan, saya bulatkan saja juga bisa gini. Atau biarkan seperti tadi, nggak apa-apa. Oke. Baik, sekarang kita uji coba. Seharusnya ketika aktual 1, prediksi juga 1. 1, 1, 1. Sekarang ini kan ganti 0, seharusnya ini juga berubah jadi 0. Oke, betul ya. Kalau 0, 0 juga berubah jadi 0. Oke, kalau 0, 0, 1 ini ya masih 0. Nah, sekarang kalau 1, 1 seharusnya 1. Nah, tepat. Artinya fungsi step hanya dengan 13 kali epoch sudah ketemu MSE 0. Nah, sehingga dengan angka-angka tadi itu, angka-angka bias, bobot pertama, bobot kedua dengan min 1,9, 1,8, dan 1,3 sudah bisa dikatakan model ini akurat untuk prediksi logika N untuk yang step. Bagaimana dengan logika fungsi aktivasi TAN? Fungsi aktivasi TAN ini sama ya. Saya tidak menunjukkan proses epoksnya karena tadi sama dengan mengcopy. Saya di sini cuma mau menunjukkan angka ya, angka bias bobot pertama, bobot kedua itu sama seperti tadi. Kemudian dijumlahkan juga sama seperti step. Kemudian fungsi aktivasi TAN-nya ini yang berbeda. Fungsi aktivasi TAN yang berbeda. TAN, menggunakan TAN atau menggunakan persamaan ini. Tapi karena di Excel sudah ada fungsinya, saya tinggal panggil saja. Errornya sama, cara menghitung errornya yaitu aktual dikurangi prediksinya. Menghitung MSE-nya juga sama. Nah, ini bisa dilihat. Biasnya juga demikian. Biasnya yaitu
bias awal ditambah landing rate dikali error, sama seperti dari awal, mulai linear, step, dan seterusnya. Untuk membuat epoch sampai ke bawah juga sama seperti tadi. Yang hasil yang diinginkan adalah MSE 0, sama seperti tadi. Ini tak copy terus sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah, sampai epoch ke 33. Epoch ke 33, kita lihat fungsinya ini ya, kita copy ke bawah dulu. Ini jika tan lebih besar dari 0,5 maka dianggap 1. Tetapi jika lebih kecil atau sama dengan 0,5 maka dianggap 0 klasifikasinya. Sekarang kita sudah punya angka ini 0,8, bobot yang pertama 1,07, bobot yang kedua 1,01. Kita copy ke bawah sini, kita paste di sini, paste value Z. Sekarang kita uji. Kalau 1 dan 1 seharusnya 1 di sini ya. Y-nya ini 1. Itu udah benar, berarti gerbang N-nya. Nah, ini 0,8 itu lebih besar dari 0,5, maka dianggap 1, betul. Sekarang kalau 0 dan 0, seharusnya hasilnya adalah di bawah 0,5. 0,5 min 0,6, betul ya, di bawah 0,5 hasilnya 0, dianggap 0, betul. Sekarang kalau 1 dan 0, 1 dan 0 seharusnya 0 karena ini gerbang N. 0,2 masih di bawah 0,5, berarti betul. Sekarang kalau 0 dengan 1, 0 dengan 1 hasilnya juga sama, 0,21, ini masih dianggap 0,5, artinya fungsi aktivasi TANS ini membutuhkan 33 epoch ya untuk menemukan angka-angka untuk dijadikan model. Ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas aktivasi ReLU, di mana aktivasi ReLU langkah awal juga sama seperti aktivasi-aktivasi yang lainnya. Hanya ReLU ini akan mencoba mengembalikan nilai Z jika lebih dari 0 dan 0 jika, dan biarkan 0 jika Z kurang dari atau sama dengan 0 menggunakan persamaan max. Kita lihat rumusnya juga sama untuk menentukan bias yang kedua, bias yang bobot 1, 2 sama, kemudian bobot yang kemudian dijumlahkan sama seperti tadi. Nah, di sini fungsi aktivasinya yaitu max 0 terhadap H6. Max 0 terhadap H6. Nah, kemudian untuk mencari errornya juga sama, yaitu aktual dikurangi hasil prediksinya. Hasilnya demikian. Untuk MSE-nya juga sama, yaitu mengkuadratkan hasil dari error itu, kemudian nanti di rata-rata. Kemudian di copy sama seperti tadi, terus sampai epoch yang paling bawah sampai ketemu epoch 0,0 ya, 0,05. Andaikan diteruskan juga masih bisa, tetapi kita coba dulu selesai di epoch yang ke-5. Sekarang ini sudah kita copy ke bawah ya, hasilnya ini kita copy ke bawah dengan fungsinya seperti ini. Menggunakan max 11 hasilnya seharusnya 1, udah benar. 10 seharusnya hasilnya 0. Nah, ini hasilnya 0 ya. Kemudian jika 01 hasilnya juga 0. Hasilnya juga 0 karena max 0 H30 ini. Kalau 00 juga hasilnya 0. Nah, min 1 0 ya, karena jika ReLU ini akan membandingkan hasil prediksi dengan 0, karena yang di bawah min itu
pasti lebih kecil dari H3, makanya dia akan menampilkan yang H3 nya. Jika lebih kecil maka akan menampilkan yang 0. Itu untuk yang value. Bagaimana dengan aktivasi sigmoid? Kita lihat aktivasi sigmoid ini agak panjang ya, karena di sini ada gradient, tapi coba kita dari awal menggunakan angka yang sama, yaitu bias 0, update bobot 1 3, bobot 2 2, kemudian dijumlahkan, kemudian menggunakan fungsi sigmoid, yaitu eksponen 1 dibagi 1 plus eksponen dari sum dari H6, dari hasil ini. Errornya sama, cara menghitungnya aktual dibagi aktual di min prediksi, MSE nya sama, dikuadratkan, tetapi di sini ada gradien, dimana gradien adalah didapat dari error dikali hasil sigmoidnya, hasil prediksi, dikali 1 min hasil prediksinya. Gradien. Nah, gradien ini nanti akan digunakan dalam menghitung bias. Bias tadinya menggunakan error ya, kalau fungsi aktivasi yang lain. Kalau sigmoid dia menggunakan gradien. Biasnya yang pertama yaitu bias awal ditambah learning rate dikalikan gradien. Begitu juga dengan bobot. Bobot juga sama, yaitu bobot awal ditambah learning rate dikali gradien dikali input 1. Begitu juga yang kedua sama, begitu juga sumnya juga sama, sigmoidnya juga sama, errornya sama seperti aktivasi yang lain. Gradiennya yang kedua yaitu error dikali fungsi sigmoidnya, hasil fungsi sigmoid dikali 17 fungsi sigmoidnya, hasilnya sama. Ini juga sama, tinggal kita copy ke bawah sampai panjang sampai seperti tadi, MSE mendekati 0. Kita lihat terus sampai bawah. Oke, kita contohkan ini ya. Sekarang kita punya contoh umpamanya inilah, ini sampai iterasi ke 1699. Kita paste sini, paste. Oke, sekarang kita coba. Kalau 1 sama 1 seharusnya hasilnya adalah di atas 0,5 maka 1. Ternyata ini malah 0,4, masih di bawah 0,5, berarti ini salah prediksi. Momennya 1 dan 0. Seharusnya hasilnya 0. Di sini seharusnya hasilnya itu di bawah 0,5, ini malah di atas. Berarti ini masih salah prediksi. Angka yang sudah ditemukan dari 1699 epoch ini ternyata masih salah. Berarti ini panjang epochnya. Terus solusinya gimana? Solusinya kita mencoba merubah nilai-nilai yang ada di sini. Nilai bobot awal dan bobot awal. Coba kita rubah. Karena tadi sudah terlalu panjang, belum menemukan MSE yang 0. Coba kita ganti dengan angka umpamanya 8 dengan 7 umpamanya. 8 dengan 7. Nah, 8 dengan 7. Kalau sudah, kita coba cari yang terkecil, MSE yang terkecil. Sama dengan min. Kita cari yang terkecil juga ya. Kita cari yang terkecil dari ribuan tadi. Memang panjang sekali ya, tak copy bawah sini sampai ini. Ada nggak yang terkecil? 0,036 ya, paling kecil. Ini di baris yang mana ya? Kita cari di baris yang mana.
0,036. Oke, dia di EPOS ke 713. Sekarang angka yang ke 713 kita copy, kita masukkan ke model, ke sini, paste special value. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. 1 dengan 1 seharusnya di atas 0,5. 0,8, betul ya. 1 dengan 1 seharusnya di atas 0,5. Betul, sekarang 1 dan 0 seharusnya di bawah 0,5. Oke, 0,3 sudah benar ya. 0 dengan 0 seharusnya juga di bawah 0,5. Oke, sudah. Artinya pada EPOS ke 700 tadi ya, ke 700 berapa tadi di atas itu, sudah ketemu angka yang tepat. Tapi ini masih bisa diturunkan lagi. Tapi jika diturunkan lagi mungkin EPOS-nya juga sudah akan terlalu banyak. Ini sudah ketemu seperti ini. Nah, artinya angka bias min 7139 bobot 6,4 sama bobot yang kedua 2,2 ini cocok digunakan untuk model dengan fungsi aktivasi sigmoid. Dengan tadi sudah dicoba di bawah ya. Oke, demikian dulu Mas dan Mbak video kali ini, beberapa fungsi aktivasi dalam konvolusi neural network. Kita sudah pelajari bagaimana untuk mencari angka-angka yang tepat untuk dimasukkan di model dalam memprediksi gerbang logika KN. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.